Baik, Bapak Ibu semua, saya kira sudah bisa kita mulai waktunya. Saya Riki Marujahan Mulia bersama teman-teman dari Bimbingan Rohani Kristen Katolik mengucapkan selamat siang untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah Pembinaan Rohani Kristen Katolik Pemprov DKI. Walaupun hanya secara virtual, tapi saya percaya ini tidak mengurangi ikatan kasih di antara kita. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan berkat oleh Tuhan. Amin. Sebelum beribadah, marilah kita lakukan persiapan beribadah, cari tempat yang nyaman, siapkan sarana ibadah, dan mohon karena ini virtual, kita tidak mengaktifkan audio atau mute selama ibadah. Boleh kita bernyanyi, tetapi mungkin supaya suaranya bisa jelas terdengar nanti pemimpin lagu di sini, mungkin kita sebaiknya bernyanyi, tetapi tetap audio kita mute-kan. Kemudian siapkanlah diri kita untuk beribadah, dan bila ada yang ingin menyampaikan kesaksian, ini setelah khotbah boleh juga melalui pesan chat bisa disampaikan kepada host. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Yang menjadi pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Reni Octavianus Sorong, MBA. Juga didampingi liturgi Ibu Marlin Maramis, serta pemusik Bapak Roy Rompas. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan Ibu Pembawa Liturgi dan pemusik sudah mau bersama-sama dengan kita di sini pada ibadah Jumat ini. Selanjutnya ibadah ini akan dipandu langsung oleh liturgi Ibu Marlin Maramis. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh kembali berjumpa dan rindu untuk memuliakan Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk dalam ibadah, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, hati kami naik dengan segala pengucapan syukur kepada Engkau, karena merasakan kami akan kebaikan Tuhan. Kau ada di setiap musim kehidupan kami. Musim apapun itu Tuhan. Musim yang enak, musim tidak begitu enak, ataupun tidak enak sama sekali. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kekuatan kami ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Bapa, dalam 1 jam ke depan ini, kami dapat memberikan waktu yang terbaik untuk Engkau. Mempersembahkan jam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Mendengarkan akan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Semua jaringan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus baik. Segala kuasa-kuasa jahat yang menggagalkan ibadah ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat yakin kami akan diberkati melalui ibadah pada siang hari ini. Semua yang bertugas di atas mimbar kami sangat yakin diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang ikut dalam ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan. Kepanitiaan yang sudah terbentuk, apalagi Tuhan memberkati mereka. Berikan terus mereka semangat setiap hari Jumat. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama yang sangat berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kami siap masuk dalam ibadah-Mu pada siang hari ini. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saya tidak tahu sekarang ini hati saudara bagaimana. Mungkin saudara merasa kesedihan karena begitu banyak orang di sekitar kita yang meninggalkan kita. Atau saudara sedang bersuka cita karena mendapatkan sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, kita terus akan memuji Tuhan. Kita terus mengatakan bahwa Tuhan baik, karena Dia ada di dalam setiap musim kita. Makasih Tuhan. Engkau ada bersamaku
hidupku. Tak pernah ku ragukan sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, saudaraku, dengan sukacita bersama Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah besar, anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita, melimpah dalam hidup kita. Apa yang perlu kita takutkan? Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semuanya. Yeay! Mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di
dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Mana muka yang bersuka? Mari kita senyum bersama Tuhan. Dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan itu baik untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Reni Octavianus. Tolong siapkan hati kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Sebelum kita sama-sama belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan hati yang gembira kami datang kepadamu ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang sungguh sangat amat baik, bahkan memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh beribadah, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, urapilah jam ke depan ini Tuhan, kuasa Roh Kudus menguasai baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, maupun jemaat Tuhan yang sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk siap ditaburi dengan benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan iman kami. Terima kasih banyak Bapakku yang baik, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk kami sama-sama diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Berbicara kepada kami sudah siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun hanya lewat media online, tapi kita sangat bersyukur sekali karena situasi apapun tidak akan pernah membatasi akan pemberitaan firman Tuhan. Tidak akan pernah membatasi anak-anak Tuhan untuk terus berupaya, untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama-sama, dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa ini semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Karena saya percaya juga bahwa lewat ibadah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan kita tidak ada di tempat lain. Kekuatan kita hanya karena kita beribadah kepada Tuhan. Kekuatan kita ada dalam firman-Nya. Jadi perkumpulan kita seperti ini, ibadah kita seperti ini, saya percaya bahwa inilah imunitas yang paling kuat dalam kehidupan orang percaya. Vitamin yang paling efektif adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa
hati yang gembira adalah Disuruh. manjur. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu tidak kita peroleh dari sesuatu yang sifatnya duniawi. Itu boleh kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi sifatnya juga sementara. Tapi firman Tuhan bisa membuat imun kita ini menjadi kuat. Menjadi kuat. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas dan kita akan baca pada siang hari ini, terambil dalam Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal yang kedua ayat 18. Kalau saudara ada Alkitab di rumah bisa membukanya. Yakobus pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita sama-sama bahas pada siang hari ini adalah ora et labora. Ora et labora. Nah, saya coba mencari kedua padanan kata ini dari Wikipedia. Ya, tertulis dalam Wikipedia frase bahasa Latin ora et labora yang mengacu pada praktek monastik berdoa dan bekerja. Umumnya ini terkait dengan penggunaannya dalam peraturan Santo Benedictus. Jadi Santo Benedictus memandang doa dan kerja sebagai paramitranya, serta percaya akan perlunya memadukan kontemplasi dengan tindakan. Jadi Santo Benedictus ini memandang bahwa doa dan kerja sebagai paramitranya, tidak bisa terpisahkan. Antara pemikiran dan perbuatan harus sinkron satu dengan yang lain. Ini pandangan yang sangat bagus sekali. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apakah perlu untuk memadukan ora et labora dalam kehidupan kita? Saya mau jawab bahwa ini sangat perlu. Memadukan antara doa, antara pekerjaan dan doa dan pekerjaan itu sendiri. Kita semua orang bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua adalah pekerja. Semua makhluk di dunia ini, dari mulai dari yang paling kecil sampai kepada sebesar gajah sekalipun, akan berusaha untuk mendapatkan makanan, untuk menyambung hidup. Ya. Jadi tubuh kita ini seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar untuk mempertahankan kita, untuk memperolehnya kita harus bekerja. Jadi hidup kita, tubuh kita ini bagaikan seperti mesin. Ya, yang butuh bahan bakar untuk apa? Untuk supaya mesin ini bisa bekerja. Tubuh kita ini. Nah, tanpa kita sadari bahwa untuk supaya bahan bakar kita ini bisa diperoleh, untuk supaya tubuh kita ini masih bisa eksis, persoalannya adalah untuk mendapatkan bahan bakar ini seringkali kita memisahkan antara iman dan perbuatan. Seringkali kita memisahkan iman dan perbuatan. Padahal sebetulnya Bapak Saudara sekalian, kedua frase ini, iman dan perbuatan, itu harus sinkron dalam kehidupan iman kita. Ada orang berkata begini, waduh, dia kok hidupnya seperti ini,
kehidupannya berantakan seperti dalam pandangan kita. Tapi kok dia diberkati ya? Kok saya yang setiap hari Jumat beribadah, setiap hari Minggu beribadah, bahkan mengupayakan pelayanan, tapi kok biasa-biasa aja kehidupan saya. Sepertinya dia tidak punya iman kok. Karirnya begitu baik, jabatannya juga bagus, pendapatannya juga bagus. Saya yang beriman seringkali kok biasa-biasa aja. Saudaraku, Yakobus tadi sudah memberikan kita kekuatan bahwa dalam pembacaan kita tadi, sebetulnya ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dia berkata begini, ayat 2 ayat sampai Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Orang dunia memisahkan antara iman dan perbuatan. Orang dunia memisahkan antara iman dan perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Saudaraku, dengan segala hormat, seringkali ada banyak orang dengan iman yang menyala-nyala, tapi dari sisi perbuatannya ini tidak mencerminkan iman yang sesungguhnya. Tidak memberikan satu dampak yang besar terhadap perbuatan-perbuatan. Kita semua orang kerja. Saya oleh anugerah Tuhan juga saya bekerja. Tuhan anugerahkan saya untuk ada di bekerja di BUMN. Dan Tuhan percayakan saya sebagai CEO di sana. Di salah satu BUMN. Saya bersyukur sekali. Nah, saudaraku, kehidupan pribadi saya disorot. Sangat disorot. Kenapa? Karena bendera saya harus jelas. Bahkan tadi Pak Riki menyampaikan, akan dipimpin oleh Pendeta Reni Octavianus Rorong MBA. Gelar di belakangnya sih gelar akademi saya. Gelar S2 saya. Itu biasa aja, bahkan ada yang S3, ada yang S4, ada S Mambo. Tapi yang berat sekali itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, gelar di depannya. Seorang hamba Tuhan. Yang bekerja di dunia sekuler. Saya harus mengambil keputusan tiap hari. Transaksi yang saya harus tanda tangani setiap hari bukan cuma 1 miliar, 2 miliar. Bahkan puluhan, ratusan miliar. Harus saya tanda tangani. Saya harus memeriksa pembukuan-pembukuan yang diberikan oleh direksi-direksi saya. Saya harus lobby bisnis dengan orang-orang dunia. Saya harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Gelar di depan saya, orang akan melihat apakah dia bisa mengkombinasikan antara iman dan tindakan perbuatannya, atau sekedar gelar saja. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya gelar hamba Tuhan, tapi dalam tindakan-tindakan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa mencerminkan dalam perbuatan kita, tidak bisa mencerminkan bahwa ada gelar hamba Tuhan di depan kita. Sehingga orang akan melihat, oh Pak Reni, dia sih aktif dalam pelayanan. Dia pimpin persekutuan doa di kantor. Dia sebagai direktur utama. Lah, kok begitu? Kok dia bisa ya? Dia bisa beribadah, tapi di sisi lain kok begitu ya sifat bisnisnya. Inilah tantangan yang besar dalam kehidupan kita di dunia kerja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yakobus ini memberikan kita satu
satu kepastian. Dia berkata begini, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi harus sinkron Bapak Saudara sekalian. Tidak mudah, saya harus sampaikan bahwa di dunia bisnis tidak mudah untuk mensinkronkan antara iman kita dan perbuatan-perbuatan kita. Tidak mudah. Tetapi dari kehidupan iman percaya kita, mau tidak mau, kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa seperti Santo Benedictus mengatakan tadi, para mitra kerja harus menjadi para mitra. Ya, harus menjadi mitra, berdoa dan bekerja itu harus menjadi mitra dalam kehidupan kita di dunia kerja. Tidak bisa kita pisahkan. Sehingga pada titik tertentu, nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat kesaksian hidup kita dari sikap kita. Saya bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian, di perusahaan tempat saya bekerja sudah lama sekali, puluhan tahun lah. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya juga merintis persekutuan doa di kantor. Merintis persekutuan di kantor. Dan dalam perjalanan waktunya, Tuhan percayakan saya, puji Tuhan, karirnya juga oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan sampai mencapai posisi sebagai direktur utama. Tetapi saya tidak pernah mengabaikan bendera saya. Oleh kemurahan Tuhan. Mereka tahu jam-jam ibadah saya. Mereka tahu bahwa setiap pagi saya harus undang karyawan saya untuk berdoa. Walaupun dengan berbagai kepercayaan masing-masing. Tapi saya katakan, ayo kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan mereka tahu jam-jam ibadah saya seperti apa. Pertanyaannya, bukan saya untuk pansos Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh kemurahan Tuhan saya mau katakan bahwa kalau ada kemauan dari kita untuk menyatukan antara iman dan perbuatan kita, itu bisa. Kalau ada kemauan dari kita untuk menyatukan antara iman kita kepada Kristus dan perbuatan-perbuatan nyata kita yang harusnya sesuai dengan pandangan Kristus, itu bisa. Situasi sekarang ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah saja online seperti ini. Kita mungkin bekerja sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI, ada pembatasan-pembatasan. Dan puji Tuhan, kebijakan-kebijakan yang ada saya lihat, penyebaran COVID di DKI mungkin kemarin yang paling rendah beberapa bulan terakhir ini. Hanya ratusan. Ya kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mungkin sebagian masih kerja di rumah. Kalau di tempat saya pun begitu, hanya 25%, benar 25% yang kerja. Sebagian itu terpisah antara rumah dan kantor. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian saya mau katakan bahwa iman dan perbuatan itu harus betul-betul kita wujudkan. Walaupun kita bekerja dari rumah. Jangan berpikir, saya akan bekerja dari rumah, nanti aja. Saya pending aja pekerjaan. Tidak bisa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pekerjaan adalah wujud tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Saya merasa bahwa justru dengan bekerja di rumah, kesibukannya lebih banyak. Kesibukannya lebih banyak. Dan harusnya lebih produktif. Walaupun kita bekerja tanpa dilihat oleh atasan kita. Tapi ingat, ada Tuhan yang melihat apa hasil kerja kita. Amin. Ora et labora, Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dan bekerja. Tetapi keseimbangan di antara keduanya adalah perlu. Tuhan menghargai baik eksistensi kita
maupun pekerjaan kita. Tuhan menghargai kok. Baik itu pekerjaan yang sederhana maupun pekerjaan yang signifikan. Tuhan menghargai. Saudaraku, biarlah siang ini kita disadarkan bahwa iman Kristen kita sudah seharusnya, seyogyanya diperlihatkan melalui hal-hal baik yang kita kerjakan untuk kemuliaannya. Sebagai penutup, saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi sekali lagi, biarlah siang ini kita disadarkan bahwa iman Kristen kita sudah seyogyanya diperlihatkan melalui hal-hal baik yang kita kerjakan untuk kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa, sekaligus saya akan berdoa syafaat dan menutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu siang hari ini. Menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah, bahkan di dalamnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, bahkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan nyata kami sebagai pribadi individu yang beraktivitas dimanapun Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh dapat memberikan dampak yang baik. Iman kami berdampak dari hasil karya kami, dari perbuatan-perbuatan kami, sehingga frasa orat et labora tidak terpisahkan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa buat semua yang ambil bagian dalam ibadah online pada siang hari ini. Baik mereka yang terus mengupayakan, pengurus yang terus mengupayakan adanya ibadah-ibadah Kristen Katolik di Provinsi DKI Jakarta. Tuhan tolong, berikan terus kekuatan, kesabaran kepada mereka. Berikan visi yang tajam kepada mereka. Berikan pengurapan dari tempat yang maha tinggi kepada mereka semuanya. Sehingga ibadah-ibadah ini terus dapat berlangsung dengan sukacita mereka melakukannya. Kepada jemaat Tuhan yang hadir Bapak Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah juga Tuhan menolong dalam semua pergumulan-pergumulan hidup mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mungkin sedang tertutup jalan, Tuhan yang membukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapakku yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Gubernur kami, Pak Anies Baswedan, Bapak Wakil Gubernur kami, Pak Ahmad Riza Patria, dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Tuhan tolong mereka Tuhan. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, dalam situasi yang masih banyak sekali terpapar COVID-19, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, pengertian dari Tuhan dalam memimpin DKI Jakarta Bapak. Supaya kota kami terus dalam kendalinya Tuhan. Terus dalam keberkatan dari Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua Bapak. Bahkan semua jajaran di Provinsi DKI Jakarta. Terus Tuhan tuntun mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami lebih jauh juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden kami, Pak Jokowi,
Pak Wakil Presiden Pak Maruf Amin, sampai kepada pejabat di pusat dan daerah. Tuhan juga berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, pengertian daripada Tuhan dalam memanage bangsa kami, Bapak. Sehingga bangsa kami boleh keluar dari kesulitan yang ada. Kesulitan ekonomi, bahkan program-program kesehatan yang ada, bila juga boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya pada saat tertentu, bangsa kami akan baik-baik saja. Terima kasih banyak Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami. Tuhan sudah dengar doa kami. Kami saat ini Tuhan akan mengakhiri ibadah dari persekutuan doa umat Kristen Katolik di Provinsi DKI Jakarta. Kami akan mengakhiri dengan doa berkat. Mengakhiri ibadah kami yang kami percaya kami sudah dikuatkan, kami sudah disegarkan dengan ibadah pada siang hari ini. Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan saya mulai siang hari ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Saya kembalikan kepada Pak Riki. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya yang sangat indah dan betul-betul memotivasi kami. Bapak Ibu semua, saya mohon maaf tadi kelupaan menyampaikan jangan lupa mengisi absen karena kita ada 50 orang pada ibadah ini. Luar biasa ini Pak Pendeta, walaupun virtual tapi kita ini cukup banyak, ada 50 orang. Jadi mohon absennya juga kalau bisa 50 orang. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada pengurus Pak Wibisono untuk menyampaikan informasi-informasi terkait ibadah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, salam. 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 Warta ibadah, bimbingan kerohanian Kristen Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanggal 19 Februari tahun 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Reni Ororong, MBA SPDK, atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudari-saudara yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. WL, Saudari Marlin Maramis, SPDK, pemusik, Saudara Roy Rompas. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya dilaksanakan di Balai Kota. Ibadah Jumat di wilayah ditiadakan dan karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah mengikuti ibadah bersama dengan ibadah yang dilaksanakan di Balai Kota.
Minggu depan tanggal 26 Februari tahun 2021 kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Tri N. Aji. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo dapat menghubungi Ibu Kori di nomor 0812-9918-758 atau Ibu Nova di nomor 0812-8769-399. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Wibisono. Sebelum kita tutup, mohon izin mengisi absennya kalau berkenan, mohon diklik di link yang disampaikan oleh dari Korpri. Mohon izin sekali supaya ada bukti bahwa memang kita melakukan ibadah ini walaupun sudah dapat difoto. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Reni Octavianus Sorong MBE, Ibu Marlin Maramis, Bapak Roy Rompas, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin memberikan kesaksian atau ada yang ingin menyampaikan hal-hal lain? Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon izin Pak Pendeta, Bapak Ibu semua. Semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Kita tutup link ini ya. Mohon izin ya, kita tutup segera pertemuan. Sampai jumpa kembali. Tuhan berkati. Tuhan berkati.